Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Irmayani dengan NIM 220209500029 kelas PTIKA. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Wired dan Wireless LAN dengan mata kuliah komunikasi data. Langsung saja, di sini terdapat definisi di mana jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagai sumber daya atau printer, CPU, berkomunikasi, surat elektronik, pesan instan, dan dapat mengakses informasi perambatan web. Tujuan dari jaringan komputer adalah yaitu setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, sedangkan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client-server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Selanjutnya yaitu jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan, biasa digunakan untuk LAN. Ciri-ciri jaringan komputer. Di sini terdapat 3. Yang pertama, seluruh perangkat dalam jaringan dihubungkan dengan kabel. Yang kedua yaitu koneksi relatif lebih stabil. Yang ketiga yaitu relatif lebih sulit dilakukan bila bangunan memiliki ruangan terpisah atau menghubungkan dua bangunan yang terpisah. Selanjutnya yaitu twisted pair kabel. Adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit tak terlindung atau UTP kabel dan wicara silang di antara pasangan kabel yang berdekatan. Selanjutnya itu perlindungan kabel twisted. Kabel twisted yaitu yang pertama itu UTP atau Universal Twist Pair. Hanya lilitan antara kabel untuk menghindari crosstalk, tidak ada perlindungan interferensi atau induksi secara induksi sinyal dari luar kabel. Yang kedua itu STP atau Silent Twisted Pair. Selain dililitkan juga punya proteksi terhadap induksi atau interferensi sinyal dari luar kabel berupa lapisan kertas aluminium foil sebelum jaket pembungkusnya keluar. Selanjutnya itu kabel koaksial. Ada dua bagian kabel koaksial. Yang pertama yaitu koaksial baseband digunakan untuk transmisi analog, di mana impedensinya 75 ohm, contoh kabel antena TV eksternal. Dan yang kedua itu koaksial broadband digunakan untuk transmisi digital, di mana impedensinya yaitu 50 ohm, contoh kabel jaringan komputer. Selanjutnya yaitu jenis kabel koaksial. Yang pertama yaitu thin koaksial kabel, merupakan kabel koaksial berdiameter rata-rata 5 mm yang berwarna gelap dan banyak digunakan di kalangan radio amatir. Yang kedua yaitu thick koaksial kabel, merupakan kabel berdiameter rata-rata 12 mm dan sering dikenal sebagai yellow kabel. Selanjutnya yaitu pengertian fiber optik. Fiber optik adalah sebuah kabel terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan
sinyal cahaya dari sumber ke tempat tujuan. Di sini terdapat satu gambar fiber optic cable construction. Selanjutnya yaitu tipe-tipe fiber optik. Yang pertama yaitu single mode, yaitu fiber optik dengan core yang sangat kecil, diameternya mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak dipantul-pantulkan ke dinding cladding. Yang kedua yaitu graded index multimode, yaitu fiber optik dengan diameter core yang besar dan mempunyai cladding yang bertingkat indeks biasanya sehingga dapat menambah bandwidth jika dibandingkan dengan step index multimode. Yang ketiga itu step index multimode, yaitu fiber optik berdiameter core agak besar yang membuat laser di dalamnya akan dipantul-pantulkan ke dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari fiber optik jenis ini. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan jaringan kabel. Kelebihan di sini terdapat 4. Yang pertama, data yang ditransfer melalui kabel lebih sedikit gangguan yang menyebabkan data hilang saat ditransfer. Yang kedua itu kecepatan transfer data lebih stabil. Yang ketiga itu harga perangkat yang relatif murah. Dan yang keempat yaitu tidak ada masalah dengan halangan tembok maupun lainnya. Di sini terdapat 5 kekurangan. Yang pertama, semakin banyak perangkat yang digunakan, semakin banyak juga kabel yang terpasang. Yang kedua, itu saat terjadi petir, besar kemungkinan perangkat yang tersambung ke dalam kabel jaringan juga akan terkena dampaknya. Dan yang ketiga, itu mobilitas yang kurang. Yang keempat, jangkauan akses kliennya terbatas. Dan yang kelima, keamanan pada kabelan akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong atau di-tap. Selanjutnya itu pengenalan teknologi nirkabel. Nirkabel atau wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu atau seperti teknologi inframerah pada remote TV atau gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer dan ponsel dengan frekuensi tertentu. Di sini selanjutnya itu topologi pada jaringan wireless. Yang pertama itu topologi ad hoc dan yang kedua topologi infrastruktur. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu topologi ad hoc. Ad hoc network adalah jaringan wireless yang terdiri dari kumpulan mobile node atau mobile station yang bersifat dinamik dan spontan, dapat diaplikasikan dimanapun tanpa menggunakan jaringan infrastruktur atau seluler ataupun PSTN yang telah ada. Contoh mobile node adalah notebook, PDA, dan ponsel. Jaringan ad hoc disebut juga dengan spontaneous network atau disebut MANET atau mobile ad hoc network. Yang kedua itu topologi infrastruktur. Konsep jaringan infrastruktur di mana untuk membangun jaringan ini diperlukan LAN sebagai pusat. Wireless LAN memiliki SSID sebagai nama jaringan wireless tersebut. Dengan adanya SSID, maka wireless LAN itu dapat dikendalikan. Pada saat beberapa komputer terhubung dengan SSID yang sama, maka terbentuklah sebuah jaringan infrastruktur. Terlihat bahwa beberapa komputer dihubungkan oleh satu wireless LAN. Di sini topologi jaringan yang terbentuk adalah topologi star. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan wireless. Kelebihan di sini terdapat 5. Yang pertama mobilitas. Bisa digunakan kapan saja, kemanapun akses data pada jaringan wireless itu real time selama masih di area spot. Yang kedua itu kecepatan instalasi. Proses pemasangan cepat, tidak perlu menggunakan kabel. Yang ketiga itu fleksibel tempat, biasa menjangkau tempat yang tidak mungkin dijangkau kabel. Yang keempat yaitu pengurangan anggaran biaya. Yang kelima jangkauan luas. Selanjutnya itu kekurangan terdapat 6. Yang pertama transmit data 1-2 Mbps, sedangkan jika menggunakan kabel akan lebih cepat. Yang kedua yaitu alatnya cukup mahal. Yang ketiga propagasi radio atau interferensi gelombang. Yang keempat yaitu kapasitas jaringan terbatas. Yang kelima yaitu keamanan dan data kurang terjamin. Dan yang keempat intermittention atau sinyal putus-putus. Mungkin itu saja
yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.